Sebagian besar orang beranggapan bahwa karakter yang dimilikinya semenjak kecil tidak dapat dirubah, dan orang lain mengenalnya dengan karakter itu. Hal ini normal, namun menjadi abnormal apabila Anda tidak mampu memfilter, menimbang karakter Anda sendiri, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan, memperdayakan atau melumpuhkan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda merubah karakter diri Anda secara optimal? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana mungkin, sedangkan orang lain mengenalku dengan karakter yang demikian ini? Jawabannya tetap bisa. Di Andalusia pernah ada seorang saudagar terkenal yang terlibat persaingan dengan 4 orang saudagar lainnya. Mereka semua membencinya dan berniat mengganggunya. Suatu pagi yang cerah, saudagar itu keluar dari rumahnya menuju tokonya. Ia memakai baju putih dan sorban yang sama putihnya. Salah satu dari pesaing berpapasan dengannya dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu ia memandang surbannya dan berkata, "Alangkah bagusnya surban kuning ini." "Matamu buta, surban ini putih." "Tidak, surban ini kuning tetapi bagus." Saudagar itu meninggalkan dan berlalu. Setelah berjalan beberapa langkah, ia bertemu dengan pesaing kedua. Pesaing kedua mengucapkan salam dan memandangi surbannya lalu berkata, "Anda tampan sekali hari ini. Pakaian Anda juga bagus, apalagi surban hijau ini." "Hai Bung, surban ini putih, bukan hijau." "Putih. Entahlah engkau dari hadapanku." Saudagar yang malang ini berlalu dan berbicara dalam hatinya. Berulang kali ia pandangi surban dan bajunya untuk memastikan bahwa warnanya adalah benar putih. Ia tiba di tokonya dan memutar gembok untuk membukanya. Tiba-tiba pesaing ketiga menghampirinya dan berkata, "Anda tampan sekali pagi ini, apalagi pakaian Anda yang bagus itu, dan Anda semakin tampan dengan surban biru ini." Saudara itu kembali memerangi surbannya sambil mengucek-ucek matanya dan berkata, "Surban ini putih." "Tidak, itu biru." "Tetapi surban Anda bagus, jadi jangan sedih." Lalu ia pergi, sementara si saudagar memekik, "Surban ini putih." Ia memandangi surbannya dan membolak-balikan ujungnya berulang kali. Ia duduk sejenak di teras tokonya dan nyaris tidak pernah memalingkan pandangan dan mukanya dari surbannya itu. Mendadak pesaing 4 menemuinya dan berkata, "Hei Fulan, di mana Anda membeli surban merah ini?" "Tidak merah." "Tepat sekali, merah." "Tidak. Tidak kuning, tidak biru, tidak merah, tidak putih. Tidak semuanya, pokoknya tidak." Kemudian ia tertawa dan melompat, dan terakhir ia menjerit sampai menangis. Ibnu Hazm mengatakan, "Setelah itu saya sempat melihat saudara tersebut di jalan Andalusia. Ia menjadi gila dan dilempari kerikil oleh anak-anak." Saudaraku sekalian, kalau mereka berhasil merubah karakter seseorang, bahkan akalnya, dengan cara atau keterampilan yang primitif, bagaimana mungkin Anda tetap bersikukuh bahwa karakter malas Anda tidak bisa dirubah? Karakter bergosip Anda tidak bisa dirubah, atau karakter pemarah Anda, iri, pendendam, dan lain-lain tidak bisa dirubah. Tepat sekali bahwa hidup bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Namun entah di atas ataupun di bawah, Anda harus bersiap menginovasi diri, tentunya dengan dimensi yang lebih baik, tentunya dengan keterampilan-keterampilan yang baik. Dan ingatlah, saat Anda tidak mampu mengembangkan diri Anda dengan rotasi hidup ini, jangan menangis jika Anda ditinggal, ditendang, dianggap kolot, dan selebihnya. Soal karakter, jika Anda berkata, "Aku tidak bisa merubahnya," maka saya berkata, cobalah. Kalau Anda berkata, "Aku tidak tahu," maka saya berkata, belajarlah. Karena sebaik-baik dari Anda adalah yang mengembangkan diri.